Di dunia ini ada orang-orang yang mukanya mirip meskipun bukan kembar. Dan bukan mereka. Ya, orang-orang yang ngalamin sindrom satu ini. Tapi kenapa bisa kayak gitu? Oke, jadi simpelnya penyebab sindrom ini adalah kelainan genetik. Jadi gini, di dalam sel kita itu ada yang namanya komodo. Kromosom. Ya, terima kasih Google. Ya, dia itu tuh sebenarnya struktur kayak benang yang nyimpen semua informasi tentang tubuh kita. Manusia itu biasanya punya 23 pasang kromosom, tapi orang dengan sindrom Down punya 1 kromosom lebih. Lebih aneh ini berdampak ke pertumbuhan tengkorak yang bikin mereka punya bentuk wajah yang khas. Dan gak cuma tengkorak, pertumbuhan organ tubuh orang-orang dengan sindrom ini juga terpengaruh, bikin tubuh mereka lebih rentan kena penyakit ini. Beberapa orang bisa sampai kesulitan buat belajar dan mikirin hal-hal kompleks. Oke, tapi apakah semua orang dengan sindrom Down terancam begini? Dan sebenarnya, apakah sindrom Down itu penyakit? Oke, jadi sindrom Down itu ternyata bukan penyakit, tapi suatu kondisi khusus karena bukan penyakit, jadi yang gak bisa disembuhin. Pengobatan yang ada sekarang itu sebatas ngatasin dampak-dampaknya aja ya, bukan beneran ngilangin sindromnya. Dan sebenarnya, risiko-risiko tadi juga nggak berlaku buat semua orang-orang dengan sindrom ini. Bahkan mereka masih bisa banget hidup normal. Misalnya gadis yang satu ini, yang belajar di sekolah biasa, bisa main sama teman-teman, bikin puisi, bahkan naik kuda. Dia tuh cuma butuh dikasih tutor tambahan buat 2 pelajaran ini aja. Tapi, ya 2 pelajaran ini sih emang banyak dari kita juga sering kesusahan. Oke, tapi meskipun dia bukan penyakit, bisakah sindrom ini dihilangkan? Ternyata di masa depan, pengeditan gen pakai sesuatu yang namanya ribet ini bisa ngilangin lebihan kromosom penyebab sindrom Down, dan akhirnya bisa ngilangin kondisi ini seutuhnya. Dan sebenarnya, ada suatu negara yang udah dalam tanda kutip sukses nurunin angka sindrom ini, yaitu Islandia. Tapi, gilanya ini tuh bukan karena teknologi canggih, melainkan karena para orang tua di sana bakal ngegugurin kandungannya karena diperkirain bayinya bakal punya sindrom Down. Bahkan para dokter sendiri yang nganjurin. Banyak orang yang gak setuju, karena ngerasa ini tuh gak adil buat orang dengan sindrom Down. Tapi, ya semua ini masih jadi perdebatan. Apakah ngilangin sindrom Down jadi pilihan yang tepat, atau sebenarnya secara etis gak boleh dilakuin? Oke, ini adalah topik yang berat, dan mungkin kalian sendiri juga punya pendapat beda-beda, tapi yang jelas sindrom ini tuh bukan penyakit yang bikin seseorang jadi kurang dari seharusnya. Dan sebagai teman yang baik, kita harus bantuin mereka biar kualitas hidupnya naik, bukan justru bikin mereka makin di bawah. Dan seperti biasa, terima kasih. Dan apa itu Down syndrome? Down syndrome adalah kelainan genetik yang mengakibatkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas karena ada salinan ekstra kromosom 21. Metode pengobatannya dapat berupa terapi atau obat-obatan. Sekarang kita bahas yuk jenis-jenis Down syndrome itu apa saja. Berdasarkan kelainan pada kromosom 21, yang pertama ada trisomi 21 reguler. Sekitar 95% orang dengan sindrom Down ini memiliki trisomi 21, di mana setiap sel dalam tubuh memiliki 3 salinan kromosom 21 yang terpisah. Kemudian yang kedua, translokasi. Biasanya terjadi ketika sebagian atau seluruh salinan tambahan dari kromosom 21 ini berpindah atau melekat pada kromosom lain. Terjadi pada sekitar 3-5% dari populasi sindrom Down. Yang terakhir, sindrom mosaik.
Dalam kasus ini, beberapa sel memiliki 3 salinan kromosom 21, tetapi sel lain memiliki 2 salinan kromosom 21. Dan terjadi pada 20% populasi Down syndrome. Berikut tanda-tanda diagnosis janin yang mengalami Down syndrome. Pertama, kepala kecil dibandingkan dengan bagian tubuh lainnya. Kedua, wajah janin yang tampak tidak rata. Yang ketiga, leher pendek yang mungkin terlihat hampir tidak ada dalam beberapa kasus. Keempat, lidah yang menonjol. Dan yang terakhir yaitu mata terbentuk dalam posisi miring ke arah atas. Dan ketika ia sudah lahir, badan bayi akan jauh lebih pendek dibandingkan dengan bayi lain pada usia yang sama. Telinga bayi juga akan lebih kecil dibandingkan dengan bayi lainnya. Jari-jari akan lebih pendek dari yang biasa terlihat, dan lengan dan kaki juga akan lebih pendek. Munculnya bintik-bintik putih kecil di iris yang merupakan bagian berwarna bola mata. Dan yang terakhir, faktor penyebab bayi Down syndrome. Yang pertama, kurang asupan asam folat. Yang kedua, riwayat melahirkan bayi Down syndrome. Ketiga, genetik. Keempat, paparan kimia dan zat asing. Dan yang terakhir, usia ibu.